Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani. Tentu saja agar kehidupan yang kita jalani senantiasa berhias sikap perilaku terpuji. Pemirsa, seperti apa insan-insan yang terpuji? Apakah yang rajin mempromosikan diri dengan ragam kesuksesan yang dicapai? Ataukah yang mampu menggerakkan massa karena harta berlimpah sehingga diri di mana-mana pun dipuja-puji? Pemirsa, mari kita mencerahkan diri kita masing-masing yang sudah cerah kian semakin cerah, ibarat mutiara yang berkilau kian digosok semakin tampak kilauannya. Namun mutiara tak pernah menista bebatuan yang lainnya. Pemirsa, mari kita menengok apakah kita sebagai manusia sudah merdeka. Seperti apa gambaran merdeka bagi seorang manusia? Kami mencoba melukiskan di dalam Sabdana yang ke-16.052 bagian ketiga. Disanjung orang, merdeka tak membuat besar kepala. Dihargai orang lain, diterima dengan wajar, biasa-biasa. Manusia merdeka terlepas dari sibuk bersahwat dunia. Semua diurusi sesuai kapabilitas diri dan talenta. Tak berebut harta benda, tahta semata dunia. Tercukupkan dengan apa yang ada di tangannya. Tangan sewaktu-waktu melepas anugerah diterima biasa saja. Kota Malang, tanggal 4 Agustus tahun 2022. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Tuhan Yang Maha Esa, orang yang merdeka adalah ketika disanjung tidak membuat besar kepala. Boleh jadi seseorang memiliki prestasi di suatu bidang, apapun bidang yang ditekuni oleh manusia secara beragam. Tak jarang, bahkan memang lazim, pada saat seseorang mendapatkan anugerah kemuliaan, lulus dari program tertentu dalam strata pendidikan, orang ini mendapatkan ucapan-ucapan mulia dan tidak jarang disanjung oleh sesama di kampungnya, di kotanya, bahkan di negaranya. Orang yang merdeka tidak besar kepala, tidak sombong, tidak angkuh, namun justru kian hari semakin bersahaja. Meskipun
karya-karya yang ditorehkan dihargai orang istimewa. Dihargai orang lain, diterima dengan wajar dan biasa-biasa. Artinya wajar biasa-biasa, penghargaan itu tidak ditolaknya, tidak ditepisnya, tidak dibencinya, tapi penghargaan itu diterima sebagai diri yang wajar, sebagai sosok manusia dalam pergaulan sosial di dunia. Namun, sang diri yang merdeka itu tidak serta-merta meniatkan di dalam hatinya ketika akan berbuat agar manusia menyanjungnya. Tidak demikian. Karena itu manusia merdeka terlepas dari sibuk bersahwat dunia. Maknanya bahwa ketika berkarya, maka karya itu sebagai wujud syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Esa. Dihargai ataupun tidak dihargai oleh orang lain, tetap berusaha berkarya sebagus mungkin, sebaik mungkin untuk dipersembahkan kepada sesama. Sadar bahwa manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat dalam ukuran berkhidmat kepada Tuhan yang Maha Esa. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dawuh sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi karyanya itu diharapkan meskipun berupa konstruksi dari sebuah teori ataupun sajian konsep-konsep, diharapkan berguna untuk kehidupan manusia. Tak sekedar kehidupan pribadi, tetapi masyarakat, bangsa, negara merasakan karya yang bermanfaat dari seorang anak manusia yang merdeka itu. Semua diurusi sesuai dengan kapabilitas diri dan talenta. Urusan-urusan yang memang ada di dirinya, di lingkungannya. Karena diri memiliki kapabilitas, memiliki kemampuan, sekaligus ada talenta di dalamnya, maka tak segan mengulurkan tangan, baik diminta maupun tidak diminta, jika memang posisi diri yang merdeka itu meniscayakan untuk berperan serta di dalam proses terwujudnya sesuatu karya yang mulia. Tak berebut harta benda, tahta semata dunia. Harta benda orang yang merdeka tetap menjadi kebutuhannya. Tetapi sandaran di dalam hatinya bukan yang pertama adalah harta benda. Namun upaya untuk menuju keridhaan Allah Tuhan yang Maha Esa. Di tengah hiruk pikuk manusia banyak yang mengumbar syahwat dengan menzolimi dirinya, dengan menista dan menciderai harga dirinya, bahkan dijual dengan murah harga dirinya. Orang-orang yang merdeka tetap bersikukuh dengan keimanannya,
yang terejawantah di dalam sikap perilaku dan karya kesehariannya. Tercukupkan dengan apa yang ada di tangannya. Jadi manusia yang merdeka itu benar-benar qanaah, menerima apa yang hari ini, detik ini diberikan oleh Allah Tuhan yang Maha Esa. Apapun bentuknya. Jika tidak suka, tetap dengan sabar diterima. Jika itu adalah harapannya, tidak terlalu euforia, terlalu bergembira ria, sehingga lupa diri. Tak bersyukur kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Tak berterima kasih kepada sesama. Orang yang merdeka selalu berupaya bersyukur dan wujud syukur. Mulai dari bagi yang Islam mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian berusaha untuk sujud syukur. Sajada wajhi lillazi khalaqahu wa saqa sam'ahu wa basarahu biqaulihi wa quwwatihi. Tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus bersyukur qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasholat. Bersyukur itu dengan upaya mensucikan diri lewat sholat, lewat sedekah, dan ragam pesona yang membuat orang tidak merasa ternista dan tercidera. Tangan sewaktu-waktu melepas anugerah yang diterima biasa saja. Jadi orang yang merdeka itu adalah digambarkan ketika takbiratul ikram, Allahu Akbar, dilepas segalanya, karena segalanya adalah amanah dari Allah Tuhan yang Maha Esa. Dilepas dengan tulus, dengan lega hati, tak menggenggam apapun ketika membesarkan nama Allah yang Maha Esa. Diri benar-benar terhinakan kalau bukan karena Allah menutupi aib kita. Karena Allah menutupi aib kita di saat takbiratul ikram diwujudkan di dalam pergaulan sosial, kemasyarakatan, kebangsaan, antar pribadi, maka congkak sombong jauh dari diri yang berhias. Jiwa merdeka, tubuh merdeka. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Tuhan yang Maha Esa, kapan seseorang menumpa diri untuk mencapai derajat merdeka? Setiap saat, setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, setiap tahun. Ada ritual pembiasaan setiap detik. As-sholatu daimun, sholat berkekalan, terus menerus sholat, dalam makna sikap perilaku keseharian tak ada lain kecuali bersyukur kepada Allah Ar-Rahman. Manifestasi dari syukur kepada Allah, menjalin persaudaraan, menjalin pertemanan, menjalin persahabatan antar anak manusia tanpa sekat sosial, tanpa sekat suku bangsa,
agama dan kepercayaan. Akan menegakkan sendiri-sendiri berkelompok ketika panggilan syariat, panggilan aturan Tuhan menghampiri diri insan yang merdeka itu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, semoga dalam suasana saudara-saudara kita memperingati Natal sekaligus nanti tahun baru, Indonesia semakin damai. Meskipun kita umat yang berbeda tidak merayakannya, tetapi dengan menjaga ketenangan masing-masing lingkungan adalah bentuk perayaan damai sementara saudara-saudara kita malam ini, esok pagi hingga nanti tanggal 1 merayakan hari besar mereka. Banyak fatwa yang seolah saling bertentangan. Namun, jika kita mempertimbangkan dengan hati yang cermat, maka masing-masing sikap perilaku bagi insan yang merdeka didasarkan pada keteguhan hati kita yang merdeka. Semoga akhir tahun ini kita bisa menjemput awal tahun lebih bahagia, lebih dewasa, lebih lembut, lebih cerdas, dan lebih merdeka sebagai pribadi, anggota masyarakat maupun anak bangsa. Terima kasih. Semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa melindungi kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin.